Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Depong. Kali ini saya akan menyampaikan janji saya mengenai tanda baca yang kemarin dijelaskan pada YouTube yang kedua. Sebelum saya menyampaikan hal ini kepada saudara sekalian, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga Allah memberikan berkah rezeki, berkah umur kepada kita semuanya. Dan semoga pula kita diberi kemudahan. Saya yang menyampaikan diberi kemudahan oleh Allah. Bapak, saudara sekalian, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menyerap apa yang saya sampaikan. Baiklah, saudara sekalian, saya akan menjelaskan 5 poin. Sebelum saya jelaskan yang 5 poin kemarin, kembali ke tatanan noting. Kemarin saya menyampaikan ciri-ciri bunyi not angka, rupanya sudah dikuasai oleh praktek adik-adik ini tadi. Kemudian yang kedua, tanda baca. 3, tanda birama garis. Dan ini mengapa saya nun sewu, saya preteli seperti ini, supaya Anda tahu belajar ini langkah-langkahnya bagaimana membaca tatanan ini. Makanya saya poin-poinnya itu saya jelaskan kepada Anda. Pertama, tentang ciri-ciri bunyi not angka. Yang kedua, tanda baca. Yang ketiga nanti birama. Birama ini sebetulnya tidak ada terkait dengan poin pertama, yakni ciri-ciri, mengenal ciri-ciri bunyi nada, bunyi not angka. Yang kedua, tanda baca. Ini tidak terlalu berat lah. Artinya ini nanti akan sangat mudah untuk dipelajari. Baik saudara, saya akan memasuki bagian yang kedua, yakni tanda baca. Sekali lagi, ciri-ciri mengenal bunyi not angka sudah selesai, sudah dikuasai. Yang kedua sekarang akan menjelaskan tanda baca. Mari kembali kepada tatanan not. 1 ini tanda baca. Re dan mi ada garis di atasnya. Saya letakkan di sini. Kemudian sol 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 la. Ini sol sol la, sol sol la gitu, ada garis nilai, saya letakkan di nomor 3. Kemudian re re mi, ini saya letakkan di nomor 2. Kemudian titik ini 0 ini. Jadi ada 5 tanda-tanda baca yang saya tulis. 5 poin ini pada umumnya yang sudah sering kita lihat di naskah-naskah lagu. Kalau di luar ini jarang sekali. Ini yang sering. Oke, saudara, mari poin per poin ini akan saya jelaskan bagaimana prakteknya. Saudara sekalian, sebelum kita memulai tanda baca, penjelasan tentang tanda baca, akan saya jelaskan juga kepada saudara sekalian tentang ketukan. Saudara sekalian, waktu kita sekolah, Pak Guru kalau kita menyanyi tangannya begini-begini, itu namanya ngetuk. Nah, kemudian kalau kita lihat peristiwa sehari-hari, kita bertamu ke rumah orang. Sebelum masuk ke rumah orang, kita ketuk pintunya. Berapa kali ketuk ini? 3 kali. Nggak mungkin orang bertamu ngetuknya sekali. Nah, itu ketuk. Ada lagi tukang yang sedang menancapkan paku. 2. Oke. Saudara sekalian, saya jelaskan dulu. Ketukan yang sering kita dengar, sering kita lakukan pada waktu kita menyanyi. Nah, ketukan itu ini. Apa sebetulnya ketukan itu? Mari
Ini penting sekali karena ini akan terbongkar semua nanti. Kalau jenengan sudah menguasai ketukan. Ketukan itu yang kita kerjakan, coba kita lakukan. Satu ketuk di meja. Nah, ini satu ketuk. Mengapa saya bilang satu ketuk? Ya, bunyinya cuma satu kali. Coba perhatikan, untuk melakukan satu ketukan, tangan kita bergerak berapa kali? Gerak turun, gerak naik. Tidak mungkin orang ngetuk terus tangannya lengket di meja. Tidak. Pasti ditarik kembali. Waktu kita lihat petinju. Das. Setelah mukul satu pukulan, tidak mungkin tangan ini lengket di kepalanya petinju yang lain. Pasti das ditarik. Ini bukti bahwa untuk melakukan satu ketukan diperlukan dua gerak. Gerak datang, gerak pergi. Atau gerak turun, gerak naik. Pasti dua. Dan ini penting saudara Anda kuasai. Saya ulang, untuk melakukan satu ketuk, misalnya start kita dari sini, ini daun meja misalnya. Ini daun meja, tangan kita ngetuk begini. Nah, maka startnya kalau dari sini, tag, finishnya pun di sini. Jangan melebihi. Jadi ini satu ketuk. Ada dua gerak, gerak datang, gerak pergi. Saya ulang, satu ketuk memiliki dua gerak, gerak datang, gerak pergi. Kemudian kalau kita disuruh membunyikan, coba bunyikan do satu ketukan. Bagaimana? Di mana bunyinya? Apa sejak tangan kita bergerak ini? Do, apa begitu? Tidak. Satu ketukan itu baru bunyi kalau tangan ini pas nempel. Coba, ada nggak ketuk suara? Tidak ada kan? Baru nempel bunyi. Jadi bunyi do satu ketukan bersamaan dengan bunyi nempelnya tangan di daun meja. Jadi misalnya dari sini, do, baru berhenti di finishnya. Finish dan startnya harus sama, berjarak sama. Jadi do, sekali lagi bunyinya, bunyi nada do. Kalau saya ulang, bunyikan do satu ketukan. Jadi bunyinya, baru bunyi do itu kalau tangan sudah nempel. Sudah baru. Terus diangkat baru berhenti di finish. Paham saudara? Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Ini gerak datang, ini gerak pergi. Do ini bunyinya di sini. Do bukan di sini. Bukan, salah ini. Jadi do baru berhenti di sini. Stop. Nah, bunyi do baru berhenti di sini. Paham saudara? Sekali lagi tolong kuasai, betul-betul tolong dikuasai nada do. Ya, satu ketukan ini, satu ketukan memiliki dua gerak, gerak datang, gerak pergi. Bisa? Dan bunyinya nada pas tangan nempel. Oke, saya praktekkan. Misalnya ini daun meja. Do. Jadi kalau saya ulang, kalau satu ketukan pas nempel bunyi, berhentinya di finish. Sekali lagi. Do. Nah, ini tolong dipahami, penting sekali. Kemudian saudara, bagaimana dengan tanda ini? Nah, yang penting jenengan sekali lagi pahami betul bahwa satu ketukan ada dua gerak. Gerak datang, gerak pergi. Gerak datang, do, bunyi do, pas tangan nempel. Tangan nempel di daun meja. Kemudian bagaimana kalau gerak datang bunyi do, gerak pergi bunyi do. Contoh begini. Do, ini gerak datang. Gerak perginya bersamaan dengan lepasnya tangan dari daun meja, harus bunyi do yang kedua. Jadi do. Bisa dipahami mas. Jadi gerak datang do yang pertama pas nempel.
Do yang kedua, waktu tangan lepas dari daun meja. Saya ulang, do, do. Nah, jadi kalau ditulis, praktek yang pertama itu seperti ini. Nah, ini gerak datang, ini yang gerak pergi. Bisa dianu ya, mudah-mudahan bisa diterima ini penjelasan ini. Saya ulang, do yang pertama ini, do yang kedua bersamaan dengan lepasnya tangan, berhenti di finish. Do, itu prakteknya. Andai kata praktek ini diganti dengan kalimat lain, misalnya pulang, maka pas nempel, langnya pas lepas. Pulang gitu. Oke, ini sekedar contoh saudara ya. Oke, yang pertama selesai. Sekarang bila ada seperti ini, nomor 2, gerak datang, saya tulis di sini. Gerak datang 1 not. Gerak pergi menyelesaikan 2 not. Misalnya bunyikan do, gerak datang bunyikan do. Gerak perginya bunyikan 2 nada do. Jadi do, perginya do, begitu aja, mudah sekali saudara. Do. Bisa. Saya ulang, gerak datang bunyi do, gerak perginya bunyi do 2 kali. Do. Bisa? Umpama ini diganti yo, pulang. Jadi kan yo pulang. Begitu. Oke saudara, ini yang kedua. Kalau dibalik ya sama. Yang kedua berarti gerak datang menyelesaikan 2 nada. Yang gerak pergi 1 nada. Do. Gerak datang. Gerak perginya do. Jadi do. Gitu. Kalau umpama kembali kepada yuk pulang. Yuknya pulang. Oke saudara, mudah sekali kan? Itu yang nomor, sekali lagi tolong kuasai betul tanda baca ini. Yang nomor 3, gerak datang bunyi 2, gerak pergi bunyi 2. Lebih mudahnya kalau kita hitung tua gapat. Jadi yang gerak datang tua gapat. Tapi tidak ada jeda loh ya. Ini contoh gerak datang. Nanti Anda mengetuknya jangan berhenti, tidak boleh. Ini contoh gerak datang bunyi 2 nada, tua. Gerak perginya bilang gapat. Saya ulang, tua gapat. Kalau di tidak ada jeda ya. Tua gapat. Jadi ini yang nomor 3, gerak datang bunyi 2, gerak pergi bunyi 2 nada misalnya. Umpama do semua. Do re mi fa boleh. Do dengan re di gerak datang. Mi dan fa gerak pergi. Do re mi fa itu. Saudara, kalau titik tidak ada masalah. Umpama bunyi do ini 1 ketuk. Do 1 ketuk. Kemudian ada tambahan misalnya ada titik. Udah tidak kepitung berapapun. Yang penting 1 titik, panjangnya 1 ketuk. Jadi do.
1000 titik ya 1000 kali. Pokok kuat napasnya. Tapi tidak ada, ini hanya sekedar contoh. Paling banyak kalau not titik itu ya umumnya 3 atau 2. Terus kalau tanda 0 praktis tidak boleh ada suara. Jadi misalnya ada tulisan begini. Nah, do-nya berapa ketuk? Hitung. Ini 1, ini 1, ini 1. Berarti jumlahnya 3. Do. Nah, terus gerak pergi bunyi do. Do, do, do. Begitu. Ada kesulitan, Mas? Jadi sangat sederhana sekali ini. Sangat mudah. Yang penting Anda paham betul satu ketuk. Gerak datang, gerak pergi. Pelan-pelan aja mempraktekkan. Insya Allah Anda cepat pintar kalau masalah ini. Saya ulang yang ini misalnya kalau kita praktekkan. Misalnya kita meminjam ya rebana tapi tidak pakai rebana beneran, pakai mulut. Misalnya yang ini. Bunyikan nah, kelihatan Mas ya, gerak datang. Saya ulang, ini gerak datang ini kalau belum kuat ini jangan dilepas dulu tanda panah ini. Gerak datang bunyi dung, gerak pergi bunyi dung. Jadi dung 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 kan gitu. Nah, kalau yang kedua, ini dung, ini tak, ini tuk. Kita pinjam kotean aja dulu. Garisnya begini, terus ini yang kedua. Jadi gerak datang bunyi dung, gerak perginya harus menyelesaikan tak tuk. Dung, tak tuk. Jadi kalau kita gerak begini, dung tak tuk, dung tak tuk. Kalau terus diputar-putar, dung tak tuk, dung tak tuk, dung tak tuk. Gimana saudara, bisa dipahami saudara? Sebaliknya kalau ini kan juga gitu. Nah, misalnya dibalik. Yang kedua. Jadi dung tak tuk, dung tak tuk, dung tak tuk, begitu bunyinya. Atau tak tuk dung bisa dibuat seperti itu. Tak tuk dung. Nah, kan begini. Jadi tak tuk dung, tak tuk dung, tak tuk dung. Saudara sekalian, itu kalau 0 ya misalnya sekarang dimasukkan sisipan ini, silahkan. Yang penting Anda paham fungsi ketukan itu. Kalau ini tanda panjang, kalau untuk memanjangkan not, satu contoh memanjangkan not yang di depannya. Maksud saya sol misalnya ada titik, kayak tadi yang saya tulis do ada titik tambah, itu dihitung per titik 1 ketuk. Beda lagi 0 tanda berhenti. Begitu berhenti praktis tidak ada suara, stop. Jadi begitu tangan nginjak 0, ngetuk 0, harus tidak ada suara. Saudara sekalian, misalnya sekarang saya akan lanjutkan. Tanda baca ini kalau Anda kuasai betul, Anda akan bisa memainkan alat-alat musik non nada. Misalnya satu contoh, saya bunyi begini, dung dung tak tuk, dung dung tak tuk. Itu mudah sekali nulisnya itu. Misalnya dung dung, ya dung dung tak tuk, dung dung tak tuk. Coba, gimana nulisnya itu?
dung, dung, ya, dung tak, dung kan gitu ya, dung tak tuh. Nah jadi ini tak, ini tuh, garisnya begini jadinya, 0. Dung tak tuh, tak. Ditambah lagi misalnya di sini, terus ke bawah ya. Misalnya dung tak tuh, dung tak tuh, terus ke sini loh. Jadi saya ulang, dung tak tuh. Nah, dung tak tuh ini 2 selesai pada gerak datang. Selesai pada gerak datang, tak tuhnya gerak pergi. Gerak datang kebentur 0, tidak boleh ada suara. Gerakan lambat sekarang. Dung tak tuh, dung, ke sini lagi. Saya ulang, dung tak tuh, dung tak tuh, dung tak tuh. Nah, begitu saudara. Jadi semua alat musik yang non nada, kentongan, sambro, misalnya sambro, tak, nulisnya gimana? Atau mungkin tamburin, cek, nulisnya gimana? Kalau Anda menguasai penjelasan saya tentang tanda baca, tidak mungkin kesulitan. Cek, misalnya. Saya hapus ini. Saya hapus. Misalnya bunyi tamburin. Cek. Ingat. Cek. Jadi ini cek 0. Cek. Nah. Cek. Berapa kali? Cek. Nah, gini mungkin 0. Cek. Nah. Cek. Ada 0 ini loh. Cek. Terus begitu diputer-puter. Saya ulang saudara, mudah-mudahan tidak membingungkan. Sekali lagi, untuk memahami ini, untuk bisa mempraktekkan tanda baca, praktis Anda wajib memahami ketukan. Saya ulang, ketukan satu ketuk itu terdiri dari 2 gerak. Gerak datang, gerak pergi. Kalau Anda nanti praktek di rumah, Anda jangan bergerak cepat-cepat. Jadi gerak datang, gerak pergi. Gerak datang, gerak pergi. Bunyikan do, re, begitu. Atau dung, atau do, atau apa saja yang jelas. Anda jangan melakukan gerakan terlalu cepat dulu, supaya ininya tidak keseleo. Saya khawatir nanti terlalu cepat keseleo. Jadi ini sudah saya jelaskan. Dan kalau umpama kita praktek sekarang memainkan rebana misalnya. Memainkan rebana, konsepnya seperti ini, mudah sekali. Oke saudara, ini sudah jelas. Saya hapus. Sudah selesai, tugas membaca not sudah selesai, menjelaskan tentang tanda baca sudah selesai.